Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang biokimia pada manusia, prinsip biokimia dalam tubuh manusia, terkhusus untuk pembahasan keseimbangan asam basa, yang mana biokimia pada manusia ini ada di mata pelajaran atau mata kuliah ilmu biomedik dasar di semester 1. Di sini ada pre dan post test sebelum kita memulai perkuliahan. Sebagai bahan belajar ada beberapa pertanyaan, ya ada 10, ya silakan dikerjakan untuk melatih kemampuan dalam memahami, khususnya untuk mata pelajaran atau pembahasan tentang asam basa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kita akan membahas tentang biokimia terlebih dahulu, yang mana biokimia ini merupakan kajian reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Kajian ini yang melibatkan dua bidang ilmu, yaitu biologi dan kimia. Aspek biologi mengkaji tentang sel sebagai wadah terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Selanjutnya, aspek kimia mengkaji tentang reaksi-reaksi kimia serta produk-produk yang menyertainya. Biokimia juga mempelajari senyawa kimia atau biomolekul dan rangkaian reaksi-reaksinya, bioreaksi. Untuk keseimbangan asam basa ini merupakan salah satu dari prinsip biokimia dalam tubuh manusia, yang mana prinsip biokimia dalam manusia ini sebenarnya ada 3 yang akan kita bahas, ya. Tapi di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas keseimbangan asam basa. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang cairan tubuh dan metabolisme. Untuk keseimbangan asam basa, di sini kita akan melihat, ya, tujuan dari pembelajaran tentang keseimbangan asam basa. Yang pertama itu adalah memahami perbedaan asam dan basa, kemudian memahami teori asam basa, kemudian memahami derajat kesamaan larutan pH, dan memahami sistem buffer tubuh. Di sini ada introduction sebelum kita membahas lebih lanjut, yang mana ion hidrogen adalah proton tunggal bebas yang dilepaskan dari atom hidrogen. Molekul yang mengandung atom-atom hidrogen yang dapat melepaskan ion hidrogen dalam larutan dikenal sebagai asam. Satu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen H+, dan ion klorida HCl negatif kemudian sama dengan asam karbonat, ya, juga H2CO3 yang berionisasi dalam air membentuk ion H+ dan ion bikarbonat HCO3-. Di sini kita akan membahas pengertian asam basa terlebih dahulu. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion hidrogen ke zat lain, disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen dari zat lain, disebut sebagai akseptor proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Nah, di sini satu contoh asam adalah asam hidroklorida HCl yang berionasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen dan ion klorida
Demikian juga asam karbonat berionisasi dalam air membentuk ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, sementara untuk asam kuat, ya karena ini bagian dari asam, jadi asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat, terutama melepaskan sejumlah besar ion hidrogen dalam larutan. Contohnya adalah HCl atau hidroklorida. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya dan oleh karena itu kurang kuat melepas hidrogen. Contohnya adalah H2CO3. Ya, jadi untuk asam itu ada asam kuat dan asam lemah. Sementara untuk basa ini merupakan ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh ion bikarbonat. Ini adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam bikarbonat. Nah, untuk protein-protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif. Jadi akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Protein hemoglobin dalam sel darah merah dan protein dalam sel-sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang paling penting dalam larutan basa. Basa kuat, ya kan ada basa kuat dan basa lemah, ya bagian dari basa. Yang mana basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan hidrogen. Oleh karena itu, dengan cepat menghilangkannya dari lautan. Contohnya yang khas adalah OH negatif yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Basa lemah yang khas adalah HCO3 negatif karena HCO3 negatif berikatan dengan H+ atau hidrogen secara jauh lebih lemah daripada OH negatif. Kebanyakan asam dan basa adalah cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal adalah asam dan basa lemah. Untuk teori asam basa di sini kita akan membahas tentang ada tiga teori asam basa. Yang pertama teori Arrhenius. Ya, menurut Arrhenius pada tahun 1903 asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium, ya H3O+, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ion hidronium atau H3O+. Untuk basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ion hidroksida alfa negatif. Jadi ketika dia dilarutkan di air, ya, dia akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, untuk gas asam klorida HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius, sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan HCl negatif di dalam air. Berbeda halnya dengan metana CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion plus atau hidrogen dalam air meskipun memiliki atom H. Jadi natrium hidroksida NaO3 termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion natrium plus atau OH negatif ketika dilarutkan dalam air. Jadi secara umum itu asam tambah basa itu sama dengan
garam tambah air. Jadi larut ya, ketika atom itu dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan atom hidrogen atau ion hidrogen. Nah, contoh HCl Ag itu akan menghasilkan H+ Ag ditambah HCl negatif atau Ag. Nah, yang kedua NaOH Ag itu akan menghasilkan Na plus Ag ditambah OH negatif Ag. Jadi konsep asam basa Arrhenius itu terbatas hanya pada larutan air, sehingga tidak dapat diterapkan pada larutan non air atau bukan air. Ya, fasa gas, fasa padatan di mana tidak ada hidrogen dan OH+, jadi tidak bisa. Nah, yang kedua itu adalah teori Bronsted dan Lowry. Di tahun 1923, kimiawan Denmark Johannes Michaelis Bronsted ya tahun 1879 sampai 1947 di Inggris ya, Thomas Marlin Lowry tahun 1874 sampai 1936, beliau secara independen mengusulkan teori asam basa baru yang ternyata definisinya lebih umum ya, yang mana di sini konsep yang diajukan itu didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion hidrogen dari satu zat ke zat yang lain. Nah, untuk proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau pendonor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bruce Lowry ini, asam adalah zat yang mendonorkan proton pada zat lain, sementara basa merupakan zat yang dapat menerima proton dari zat lain. Jadi berdasarkan teori ini, reaksi antara gas HCl dan NH3 dapat disimpulkan sebagai reaksi asam basa HCl plus NH3G menjadi NH4ClS. Jadi keterangan untuk simbol G dan S ini dia menyatakan zat berwujud gas dan padat ya. Jadi hidrogen klorida ini mendonorkan proton pada amonia dan berperan sebagai asam. Jadi menurut teorinya Bronsted dan Lowry ini, zat itu dapat berperan baik sebagai asam maupun basa bila zat tertentu lebih mudah melepas proton. Jadi zat ini akan berperan sebagai asam dan lawannya sebagai basa. Jadi sebaliknya ya, bila suatu zat lebih mudah menerima proton, jadi zat ini akan berperan sebagai basanya. Dalam suatu larutan asam dalam air berperan sebagai basa. Jadi kalau disimpulkan HCl plus H2O akan menjadi HCl negatif plus H3O plus. Jadi asam 1, basa 2 menjadi basa konjugat 1 tambah atau plus asam konjugat 2. Untuk basa konjugat dari suatu asam adalah spesies yang berbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Jadi asam konjugat dari suatu basa adalah spesies yang berbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa. Dalam reaksi di atas yang tadi ya, perbedaan antara HCl dan HCl negatif adalah sebuah proton, dan perubahan antara keduanya ini adalah reversibel. Nah, hubungan seperti ini disebut hubungan konjugat. Dan pasangan HCl dan Cl negatif juga merupakan sebagai pasangan asam basa konjugat.
Jadi maksudnya HCl ini berubah menjadi ion Cl negatif setelah memberikan proton. Nah, kepada H2O. Nah, untuk H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuklah ion hidronium atau H3O+. Larutan dalam air ion CO3 2 negatif bersifat basa dalam reaksi antara ion CO3 dan H2O yang pertama berperan sebagai basa dan yang kedua sebagai asam, dan keduanya ini membentuk pasangan asam basa konjugat. Jadi kalau disimpulkan seperti ini, H2O plus CO3 2 negatif ini akan menjadi OH negatif ditambah HCO 3 negatif. Jadi kesimpulannya itu asam 1 ditambah basa 2 menjadi basa konjugat 1 ditambah asam konjugat 2. Jadi zat ini ya sebagai amfoter ya bila zat ini dapat berperan sebagai asam atau basa. Air di sini merupakan zat amfoter. Jadi reaksi antara dua molekul air menghasilkan ion hidronium dan ion hidroksida. Ya, sebagai contoh ya reaksi zat amfoter ya, H2O ditambah H2O jadi OH negatif ditambah H3O+. Jadi hasilnya asam 1 basa 2 menjadi basa konjugat 1 plus asam konjugat 2. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. NH3 aqueous tambah H2O I itu sama dengan ya NH4+ Aq ditambah OH negatif Aq. Jadi NH3 menerima proton dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium NH4+. H2O berubah menjadi ion OH negatif setelah memberikan proton atau H+ kepada NH3. Nah, di sini ada gambarannya ya untuk pasangan elektron bebas O mengikat H+ dan juga pasangan elektron bebas N mengikat H+. Ini diperoleh dari referensi ya pelarutan asam atau basa dalam air sebagai reaksi asam basa Bronsted-Lowry ya, sumber Bilberg, Martin S. dan Amethyst Patricia 2015. Nah, di sini kita lihat untuk HCl acid H+ ya. Ini sebagai donor ya. Sebagai donor. Kemudian aseptornya sebagai aseptornya itu atau basa H+ itu H2O. Jadi HCl menerima H2O ya, kemudian akan menjadi H3O+ ya dan Cl negatif ya. Nah, untuk pasangan elektron bebas N mengikat H+, ini sebagai aseptornya itu NH3 sebagai base atau basa ya, sebagai penerimanya itu adalah H2O sebagai terbalik ya, untuk base H+ aseptor, kemudian asid H+ itu sebagai donor.
ya, jadi nyebur ya, kemudian jadilah NH4+ ditambah OH negatif. Dari kedua contoh tadi terlihat bahwa yang pertama itu asam bromstad-lauryl harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+, dan yang kedua bromstad-lauryl harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H+. Jadi di sini kelebihan definisi oleh Bromstad-Lowry dibanding definisi oleh Arrhenius adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas pada cair larutan dengan pelarut selain air. Nah, ataupun campuran heterogen ya, sebagai contoh reaksi antara gas NH3 basa dan gas HCl asam berbentuk asam NH4Cl. Jadi kalau buat rumus ya, NH3G plus HClG itu akan menjadi NH4Cls ya. Jadi beberapa zat dapat bertindak sebagai asam, namun juga dapat sebagai basa pada reaksi yang lain. Misalnya H2O, HCO3 negatif dan H2PO4 negatif. Di sini zat ini ya disebut amfiprotik ya, suatu zat amfiprotik misalnya H2O akan bertindak sebagai asam bila direaksikan dengan zat yang lebih basa darinya, misalnya NH3 yang lebih basa, dan bertindak sebagai basa bila direaksikan dengan zat yang lebih asam dari misalnya itu HCl. Ini sebagai contoh HAC plus H2O I ya, ini asam 1 basa 2, kemudian ini menjadi lupa ngasih tanda panah di sini ya, harusnya ada tanda panah ya. Jadi akan menjadi H3O G plus AC Ag. Jadi ini basa 2, asam 2 basa 2. HAC dengan AC merupakan pasangan asam basa konjugasi. H3O plus dengan H2O. Di sini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi sebagai contoh yang kedua H2O I plus NH3Ag. Sini asam 1 ya basa 2 akan menjadi NH4+ Ag ditambah OH negatif Ag ya, NH4 itu asam 2, OH basa 1. Jadi kalau di sini disimpulkan H2O dengan OH negatif ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, untuk NH4+ dengan NH3 ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi pada contoh di sini ya terlihat bahwa air dapat bersifat sebagai asam karena dia bukan proton donor, dan sebagai basa itu proton akseptor. Zat atau ion atau spesies seperti ini bersifat amfiprotik atau amforter. Teori yang ketiga itu teorinya Lewis ya, pada tahun 1923 G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan kedua teori yang tadi ya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Jadi menurutnya di sini definisi asam basa menurut Lewis ini adalah untuk asam ini akseptor pasangan elektron, sementara basa adalah donor pasangan elektron. Jadi berdasarkan definisi Lewis ini, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+ senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi
seperti BF3 juga dapat berperan sebagai asam. Ini sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kavalen koordinasi antara keduanya. Nah, ini ada beberapa ikatan ya. Jadi dari contoh ini, dari ikatan ini ya, kelebihan definisi dari asam basanya si teorinya Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat gas medium pelarut selain air yang tidak melibatkan reaktor proton. Jadi kurang lebih yang kedua ya hampir sama ya dengan teori yang kedua. Tapi ini lebih umum dari teori yang pertama dan kedua. Nah, misalnya di sini ada reaksi-reaksi antara oksida asam, misalnya CO2 dan SO2 dengan oksida basa, misalnya MgO dan CaO. Reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks seperti FeCN6 3 negatif atau Ai, kemudian Ai dalam kurung H2O tutup kurung 6 3 plus dan CuNH3 tutup kurung 4 2 plus dan sebagian reaksi dalam kimia organik. Kemudian kita akan membahas tentang derajat kesamaan larutan untuk pH. Ini pada dasarnya skala atau tingkat kesamaan suatu larutan itu bergantung pada konsentrasi ion ya hidrogen atau ion H+ ya dalam larutan. Kalau misalnya ini disimpulkan makin besar konsentrasi ion H+, makin asam larutan tersebut. Jadi umumnya konsentrasi ion H+ sangat kecil, sehingga untuk menyederhanakan penulisan, seorang kimiawan dari Denmark bernama Sørensen mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+, nilai pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+, dan secara matematika diungkapkan dengan persamaan pH negatif log H+ dan pOH negatif log OH negatif. Jadi analog dengan pH konsentrasi ion OH juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH. Yang pertama, derajat kesamaan untuk pH ya. Di sini kita lihat skala pH ya, itu mulai dari 0 sampai 14. Jadi untuk skala pH normal itu berada di angka 7 dengan warna hijau. Jadi mulai 8 sampai 14 itu alkalin atau basa, dilambangkan dengan H negatif ion. Sementara 0 sampai 6 itu asik atau asam, dilambangkan dengan H+ ion. Ya, di sini yang 0 itu merah tua, 1 merah agak tua ya. Dari butter acid, tomat acid ya, ini dilambangkan untuk keasaman ya. Ini ada beberapa nilai keasaman ya, mulai dari 0 butter acid itu nilai 1 hingga sampai denominase atau ungu tua dengan skala pH itu 14 ya, jadi 0,000 atau dalam kurung 10 negatif 14. Nah, untuk derajat kesamaan pH
darah manusia itu normalnya sekitar 7,35 hingga 7,45. Jadi tubuh manusia itu mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan optimal ya. Nah, keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia itu diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru-paru dan ginjal. Nah, untuk paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Untuk air murni pada temperatur 25 derajat Celcius, kita samakan dengan rumusan H plus sama dengan OH negatif sama dengan 10 sampai 7 atau 7 mol per L. Nah, sehingga pH air murni itu negatif blok 10 kurang 7 atau 7 sama dengan 7. Jika pH-nya itu 7, maka larutan bersifat netral. Jika pH-nya kurang dari 7, maka larutan bersifat asam atau acidic. Jika pH-nya lebih dari 7, maka larutan bersifat basa atau alkalin. Jadi pada temperatur kamar kita atau ruangan itu PKU sama dengan pH plus pOH sama dengan 14. Di sini ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui tentang pH yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu istilah asidosis. Nah, yang mana asidosis ini mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35. Sedangkan alkalosis ini bila pH-nya lebih dari 7,45. Yang kedua itu CO2 atau karbodioksida. Ini adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. Kita lambangkan dengan CO2. Ya, dimana CO2 juga merupakan komponen respiratorik. Nilai normalnya adalah 40 mmHg. Yang ketiga itu HCO3 atau bikarbonat. Di sini berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mg per L. Yang keempat itu adalah asidosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang kelima, alkalosis, berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Jadi suatu asam kuat memiliki pH yang sangat rendah, hampir 1,0. Nah, sedangkan suatu basa kuat memiliki pH yang sangat tinggi di atas 14,0. Nah, sini menyatakan pH larutan asam. Jadi kalau untuk kita menentukan hal tersebut, jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih caranya menyatakan pH larutan asam. Nah, untuk menyatakan nilai pH suatu larutan asam, maka yang paling awal harus ditentukan atau dibedakan antara asam kuat dengan asam lemah. Untuk pH asam kuat, di sini merupakan asam yang berdisosiasi dengan cepat, terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H+, misalnya H2CO3. Sementara untuk basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu dengan cepat menghilangkan dari larutan. Dengan cepat untuk menghilangkannya dari larutan.
Contoh yang khas adalah OH negatif yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Basa lemah yang khas adalah HCO3 negatif karena HCO3 negatif ini berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada OH negatif. Kebanyakan asam dan basa dalam cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal adalah asam dan basa lemah. Jadi disebut asam kuat karena zat terlarut dalam larutan ini mengion seluruhnya atau alfa sama dengan 1 untuk menyatakan derajat kesamaannya. Dapat ditentukan langsung dari konsentrasi asamnya dengan melihat valensinya. Ini sebagai contoh ya untuk hitungan pH dari 100 ml larutan 0,01 mHCl. Kemudian kita jawab HCl aki ya. Ini menjadi, maaf ini nggak ada tanda panah ya, ini harusnya ada tanda panah, saya lupa memberikan tanda panah. Jadi menjadi H positif aki tambah HCl negatif aki, karena H+ ini sama dengan HCl sama dengan 0,01 sama dengan 10 minus 2M. Jadi pH sama dengan negatif log 10 minus 2 sama dengan 2. Yang kedua adalah pH dari 2 liter larutan 0,1 mol asam sulfat. Jawabnya H2SO4 Ag menjadi 2H+ Ag ditambah SO4 2 negatif Ag. Jadi H positif sama dengan 2 tempung H2SO4 sama dengan 2 kali 0,1 mol per 2,0 liter sama dengan 2 kali 0,05 sama dengan 10 negatif 1M. Jadi pH sama dengan negatif log 10 minus 1 sama dengan 1. Nah, yang kedua itu pH asam lemah. Disebut asam lemah karena zat terlarut dalam larutan ini tidak mengion seluruhnya. Jadi alfanya itu tidak sama dengan 1 atau dalam kurung 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Untuk penentuan besarnya, derajat keasaman tidak dapat ditentukan langsung dari konsentrasi asam lemahnya. Misalnya hanya asam kuat berarti ya. Nah, untuk perhitungan derajat keasaman dilakukan dengan menghitung konsentrasi H+ terlebih dahulu dengan rumus H+ sama dengan akar Ca kali Ka. C alfa dikali K alfa. Jadi untuk keterangannya C alfanya itu adalah konsentrasi asam lemah, sementara K alfanya itu tetapan ionisasi asam lemah. Ini sebagai contoh ya untuk pH dari 0,025 mol CH3COOH dalam 250 ml larutannya jika diketahui K alfa, maaf ini bukan Ka ya, jadi K alfa sama dengan 10 minus 5. Nah, untuk jawabannya Ca ini C alfa sama dengan 0,025 mol per 0,025 liter sama dengan 0,1 M sama dengan 10 negatif 1 M. Jadi H positif ya sama dengan C alfa dikali K alfa ya, sama dengan 10 minus 1. 10 minus 5 sama dengan 10 minus 3M. pH-nya jadinya negatif log 10 minus 3 sama dengan 3.
Selanjutnya itu untuk menyatakan pH larutan basa. Prinsip penentuan pH suatu larutan basa sama dengan penentuan pH larutan asam, yaitu dibedakan untuk basa kuat dan basa lemah. Yang pertama, pH basa kuat. Disebut basa kuat karena zat terlarut dalam larutan ini mengion seluruhnya, atau alfa sama dengan 1. Pada penentuan derajat kesamaan dari larutan basa terlebih dahulu dihitung nilai pOH dari konsentrasi basanya. Contohnya yang pertama itu menentukan pH dari 100 ml larutan KOH 0,1 M. Yang kedua, hitunglah pH dari 500 ml larutan C alfa ya, OH 2 0,01 M. Maka jawabannya KOH dalam kurung Aki itu menjadi K plus Aki ditambah Aki. Jadi yang ditanya ini kan belum ada ya, masih kosong. Di sini diketahui jadi sama dengan KOH sama dengan 0,1 sama dengan 10 negatif 1 M. Jadi disimpulkan pOH sama dengan negatif log 10 kurang 1 sama dengan 1. Jadi di sini pH sama dengan 14 nih. Negatif pOH sama dengan 14 negatif atau sampai dengan 1 sama dengan 13. Itu jawabannya. Kemudian B C alfa itu OH 2 Aki menjadi Ca2 plus Aki plus 2 Aki. Jadi OH negatif 1 sama dengan 2 Ca atau C alfanya dan kurung OH 2 sama dengan 2 kali 0,01 sama dengan 2,10 negatif 2 M. Jadi pOH-nya negatif log 2,10 negatif 2 sama dengan 2 negatif log 2. Jadi pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 ya, dikurang 2 dikurang log 2 sama dengan 12 plus log 2. Yang kedua, pH basa lemah. Disebut basa lemah karena zat terlarut dalam larutan ini tidak mengion seluruhnya atau alfanya tidak sama dengan 1. Atau bisa juga disebut 0, lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 1. Jadi penentuan besarnya konsentrasi OH negatif tidak dapat ditentukan langsung dari konsentrasi basa lemahnya, seperti halnya basa kuat, akan tetapi harus dihitung dengan menggunakan rumus H plus sama dengan C alfa dikali K alfa karya. Keterangannya C B konsentrasi basa lemah, KB ketetapan ionisasi basa lemah. Contoh, hitunglah pH dari 100 ml 0,001 M larutan NH4 OH jika diketahui tetapan ionisasi sama dengan 10 negatif 5. Jawabnya OH negatif CB, maaf tadi rumusan itu masih C alfa ya, jadi berubah ya. Jadi CB dikali KB sama dengan 10 negatif 3 dikali 10 negatif 5 sama dengan 10 negatif 4 M. Jadi pOH sama dengan negatif log 10 negatif 4 sama dengan 4. Jadi pH sama dengan 14 negatif pOH sama dengan 14 negatif 4 sama dengan 10.
Selanjutnya kita membahas tentang sistem buffer tubuh. Untuk sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Untuk sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Jadi fungsi utama sistem buffer ini adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Nah, sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Yang kedua, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendalian sistem pernapasan bekerja normal. Yang ketiga, kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada penyediaan ion bikarbonat. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem dapat di cairan ekstraseluler, di ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem dapat di cairan ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, buffer hemoglobin merupakan sistem dapat di dalam eritrosit untuk perubahan asam bikarbonat. Yang keempat, buffer fosfat merupakan sistem dapat di sistem perkemian dan cairan intrasel. Selanjutnya, sistem dapat kimia hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer kimia tidak cukup memperbaiki ketidakseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang merespon secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah. Akibat rangsangan pada kemoreseptor pada pusat pernapasan kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion hidrogen secara lambat dengan mensekresi ion hidrogen, ini ion plus ya, plusnya hilang, dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki buffer fosfat dan amonia. Proses eliminasi dilakukan oleh paru dan ginjal. Mekanisme paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekskresi, dan absorpsi ion hidrogen dan bikarbonat serta membentuk buffer tambahan fosfat, amonia untuk jangka panjang. Kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru, sedangkan untuk jangka pendek tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Mekanisme buffer tersebut bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 sampai 7,45. Dan sini karena merupakan satu kesatuan dalam sistem buffer untuk keseimbangan mempertahankan asam basa. Kita membahas sistem paru-paru di bawah kendali modula otak pengendalian bikarbonat, pengendalian karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru merupakan hal dengan penyesuaian ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida
dalam darah arteri PaCO2 merupakan stimulasi yang kuat untuk respirasi ya. Berarti tentu aja ya tekanan parsial parsial karbon dioksida dalam darah arteri PaCO2 juga mempengaruhi respirasi ya. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Nah, pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. Nah, masih sistem paru untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non volatil dan mengganti CO3 negatif 3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan membentuk amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 disekresi ke dalam lumbung tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Nah, pada proses ini asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Nah, untuk tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Untuk ion hidrogen sangat reaktif dan mudah ya bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun ion hidrogen mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologi sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan stabilitas membran. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria pada proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Nah, untuk produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Nah, perolehan dan pengeluaran ion hidrogen sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, glikolisis anaerobik, dan ketogenesis. Di sini sudah ada tugas kelompok, berarti untuk materi keseimbangan asam basa ya sudah selesai. Ada penugasan kelompok yang kelompok dibagi ya, satu kelas dibagi 6 kelompok. Kelompok 1 dan 2 itu membahas tentang fisiologi tubuh terhadap keseimbangan asam basa. Kelompok 3 dan 4 membahas tentang patologi tubuh terhadap keseimbangan asam basa. Yang kelompok 5 dan 6 itu membahas tentang gangguan keseimbangan asam basa.
Demikian untuk pembahasan keseimbangan asam basa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.